Halo sahabat Jari Pelawi Chess. Kita melihat di sini juara catur dunia, siapa lagi kalau bukan Magnus Carlsen, teman-teman. Banyak langkah reposisi perwira dilihat, dibendung, dan dijegal oleh lawannya. Tetapi dia merubah serangan ataupun haluan serangannya menjadi lebih dramatis. Teman-teman, siapkan konsentrasi tinggi. Saya akan review pertandingan Magnus Carlsen versus Bharat Subramanian, Grandmaster asal India. Bagi kalian yang baru bergabung di Jari Pelawi Chess, jangan lupa tombol subscribe dan nyalakan juga loncengnya. Selamat menyaksikan. Di sini Magnus Carlsen memegang buah putih, memulai dengan pion B3. Nimzo Larsen Teg terlihat di papan. Hitam pion D5, putih kuda F3. Setelah hitam kuda ke F6, langkah rumusan diperlihatkan Magnus Carlsen, gajah ke B2. Nimzo Larsen Teg sangat langka, teman-teman. Tetapi kita bisa pelajari setelah pion C5, persiapan untuk kuda ke C6 pastinya. Putih pion E3, gajah dipersilahkan untuk keluar diagonal. Jelas setelah kuda ke C6, gajah ke B5 terjadilah Nimzo Larsen Teg variasi klasikal. Gajah melindungi kuda dan putih rokade sayap raja. Permainan berlanjut, pion mengancam gajah. Magnus Carlsen menyederhanakan permainan, gajah pukul kuda, hitam membalasnya dengan gajah. Magnus Carlsen mulai menempatkan kudanya ke pusat, yaitu ke E5, dan hitam benteng ke C8. Pion D3 dimainkan, teman-teman. Jelas setelah pion E6, Magnus Carlsen mengeluarkan kudanya menempatkan ke D2 untuk mensupport pion E4 nantinya. Hitam gajah ke E7 terlihat persiapan untuk rokade sayap raja. Lalu putih pion F4 mensupport kuda yang berada di E5. Hitam terlihat sangat posisional ataupun bertahan yang sangat rapi. Setelah rokade sayap raja, Magnus berusaha untuk bermain taktikal. Benteng ke F3, nantinya akan ke H3. Tetapi langsung dicegal oleh pion D4 mempersilahkan gajah mengancam benteng. Dan Magnus di sini langsung mengeksekusi gajah, lalu dibalas oleh benteng. Kelanjutan, pion E4 dimainkan oleh Magnus Carlsen. Balasan dari hitam dengan kondisi seperti ini, memainkan pion B5 berharap bisa melakukan serangan dari sayap menteri. Magnus Carlsen menjaga hal itu. Pion A4 dimainkan mengajak pertukaran pion, tetapi diabaikan, memberikan seolah-olah secara gratis pion E5 yang dijalankan oleh hitam. Putih gajah ke C1. Tapi coba teman-teman, apakah itu gratisan? Tentu tidak. Apabila pion pukul pion, maka hitam akan menempatkan kudanya ke G4 yang bisa ditempatkan nantinya ke E3. Pion E5 akan didapatkan kembali oleh kuda hitam. Kita kembali. Magnus Carlsen menempatkan gajah ke C1 dan hitam di sini manuver kuda yang sangat cantik, penempatan ke D7. Magnus Carlsen juga mereposisi kudanya ke F1. Ada pion C4 dimainkan. Magnus Carlsen langsung pukul pion B dengan pion A. Balasannya disambut dengan pion A. Kembali teman-teman, pertukaran pion telah terjadi. Bagaimana Magnus Carlsen menciptakan peluang untuk menyerang rajanya yang terlihat sangat kokoh. Tentunya raja hitam. Pion G6 dimainkan, menghambat pergerakan kuda. Melihat hal itu, mereposisi kudanya teman-teman ke E2. Beginilah cara Grandmaster untuk menciptakan perwiranya agar tetap aktif, tidak stuck di satu kolom. Bagaimana kita melihat dengan kondisi seperti ini? Setelah terjadi pertukaran pion, benteng menumpuk dan menteri juga menjaga kolom C. Sudah jelas dikuasai oleh hitam. Penempatan benteng ke C2 mengancam posisi gajah. Benteng dipaksa mundur ke F1. Berikutnya,
menteri ditempatkan ke C6 bertujuan ke B5 mengancam pion lemah yang ada di D3. Magnus Carlsen kuda ke G4. Terlihat teman-teman, menteri bertujuan untuk mengambil pion yang ada di D3. Tetapi di sini Magnus Carlsen pukul pion dan dibalas dengan pion H. Coba kita berandai. Apabila tadi hitam tidak memukul pion yang ada di G6, melainkan memukul pion yang ada di D3 dengan menteri, maka Magnus Carlsen akan tempo skak pukul pion, raja bergeser ke F8, lalu skak mat. Sederhana tetapi berdampak fatal teman-teman. Ini sangat terlihat jelas. Kalau rajanya bergeser ke H8, maka benteng ke F2. Ancaman untuk pion yang ada di F7 sangat berbahaya untuk kita. Maka dari itu, Bharat Subramaniam melihat dengan jelas, maka memukulnya dengan pion H7. Putih menteri ke F3, seolah-olah memberikan secara gratis gajah yang ada di D2. Tetapi hitam tidak tergoda, penempatan menteri ke B3. Karena apa teman-teman? Coba kita berandai, benteng pukul gajah. Maka Magnus akan pukul pion tempo skak dan mendapatkan kembali gajah yang ada di E7. Setelah raja bergeser ke H8, menteri langsung pukul gajah dan sangat berbahaya untuk hitam. Benteng nantinya akan ditempatkan ke F7 bertujuan ke H7 tempo skak. Kita kembali teman-teman. Terlihat jelas, maka menteri ditempatkan ke B3. Balasan Magnus Carlsen dengan kondisi seperti ini, langsung menempatkan gajahnya ke H6. Apa yang bisa direspon oleh Bharat? Posisinya harus bertahan, menteri ke E6. Karena apabila tidak bertahan teman-teman, berharap bisa memukul pion nantinya, benteng ditempatkan ke C3, putih ada langkah kuda ke F5. Dan sangat fatal apabila kuda ini dipukul oleh pion. Karena Magnus Carlsen akan mengambil tempo skak. Dan raja mau kemana teman-teman? Langkahnya ke H8. Skak mat. Luar biasa. Raja endgame membuktikan bahwa dia memiliki juga langkah taktikal yang sangat super. Maka dari itu teman-teman, dengan kondisi seperti ini mungkin kalian berharap gajah lah yang ke F8. Tapi tetap putih akan menteri ke G3. Bila dilanjut, benteng pukul pion mengancam menteri, menteri ditempatkan ke G5. Berikutnya, mempersilahkan untuk pion bisa berpromosi yang bisa dilakukan oleh hitam. Tetapi, gajah pukul gajah, benteng pukul gajah. Kembali teman-teman, benteng sudah berada di A6, menguasai kolom 6. Apabila ditutup oleh kuda, ada tempo skak, dilakukan kuda ke E7. Raja ke G7, tempo skak oleh menteri ke F6. Setelah raja, posisinya menghindar dari ancaman menteri, barulah kuda dieksekusi oleh benteng. Jika dilanjutkan, putih akan menang. Kita kembali ke partai aslinya. Sangat mudah terlihat oleh Bharat dengan posisi seperti ini. Maka dari itu, dia bertahan. Menteri ditempatkan ke E6. Magnus Carlsen, pion H3. Berikutnya, benteng ke C3. Magnus mengancam benteng dengan kuda. Benteng kembali mengancam kuda. Raja bergeser ke H1. Hitam penempatan kuda ke C5 memaksa Magnus Carlsen melakukan hal yang luar biasa teman-teman. Yaps teman-teman, penempatan benteng ke A7. Hitam tidak mau berdampak fatal, maka dia langsung mengajak pertukaran benteng dan Magnus Carlsen mengiyakan kondisi seperti ini. Setelah menteri pukul benteng, Magnus Carlsen langsung mereposisi kembali gajahnya ke D2. Inilah yang dilakukan seorang Grandmaster teman-teman. Perwira yang tidak aktif akan dibuat menjadi aktif. Karena apa? Langkah hitam apabila memukul gajah seolah-olah gratis, maka menteri pukul pion tempo skak, raja bergeser ke H8, menteri pukul gajah. Jika dilanjutkan dengan kondisi seperti ini, hitam mulai serakah memukul kuda, maka benteng ke F7.
Ada tempo skak, mungkin dilakukan oleh hitam ke D1. Mudah saja, raja ke H2. Berupaya melindungi, menteri ditempatkan ke H5. Tapi teman-teman, langkah skak di sini akan menyudahi permainan setelah menteri ke G7 skakmat. Tidaklah mungkin ceroboh seorang grandmaster muda asal India, Bharat Subramaniam, tidak memukul gajah, tetapi menempatkan menteri ke B3, mengancam pion. Diberikan kembali oleh Magnus gajah ke B4. Sama teman-teman, itu tidak akan bisa dimakan. Sama halnya seperti yang tadi. Dia menempatkan benteng ke F8, langkah aslinya. Magnus memukul kuda dengan gajah, gajah pukul gajah. Berikutnya, Magnus Carlsen mulai melakukan aksinya. Melihat karena hitam sudah tidak aktif, gajah petak hitamnya terbendung oleh pion hitamnya sendiri. Magnus kuda ke G2, hitam menteri ke E6, putih menteri ke G3, persiapan untuk kuda ke F3. Balasan dari hitam, penempatan benteng ke C8, tetapi mungkin ada langkah terbaik yang bisa disarankan oleh engine teman-teman. Tidak benteng yang ke C8, tetapi gajah yang ke E7. Karena apa? Setelah kuda ke F3, gajah bisa ditempatkan ke F6, menyelamatkan kondisi pertahanannya sendiri. Karena dengan kondisi seperti ini, putih tidak akan bisa berbuat banyak untuk mengancam raja hitam. Tetapi, pilihan sudah dipilih. Benteng ke C8, Magnus Carlsen langsung melancarkan aksinya kuda ke F3, lalu hitam di sini melakukan langkah yang sangat blunder teman-teman. Pion F6, membiarkan menteri memukul pion yang ada di G6, tempo skak. Sangat jarang mungkin terlihat seorang grandmaster melakukan hal sangat blunder. Setelah raja bergeser, giliran kuda ke G5 dan di sini Bharat Subramaniam menyerah. Karena apa teman-teman? Kondisinya sangatlah fatal. Menteri terancam. Apabila dilanjut dengan posisi seperti ini, menteri mungkin bisa ke E7, tetapi ada langkah benteng pukul pion tempo skak dan dipukul harus oleh menteri. Kembali skak, raja bergeser ke E8, tempo skak kembali, raja ke D8, selesai oleh kuda ke E6. Ambil pelajaran pentingnya teman-teman. Saya sudah menganalisis jalannya pertandingan sesederhana mungkin untuk kalian dapatkan ilmunya saat bermain nanti. Ucapan terima kasih dari kalian, Jerry Pelawi Chess hanya minta subscribe dan nyalakan loncengnya. Bye-bye.